keluarga Shen dari ibu kota. Shen Yun bersedia membeli ikan ini dengan harga 10.000 tael emas. Kami memohon kepada Raja Dewa untuk menganugerahkan kepada keluarga Shen kami kesempatan untuk melompati gerbang naga. Kami memohon Raja Dewa untuk menganugerahkan kepada keluarga Shen saya kesempatan untuk melompati gerbang naga. Keluarga Shen dari ibu kota itu adalah keluarga tingkat atas tertinggi di kerajaan dewa kita. Bagaimana mungkin mereka datang ke Jiangcheng? Batangan emas. Kesempatan untuk melompati gerbang naga. Ambil kembali. Ini, Tuan, apakah Anda mungkin tidak menyukai batangan emas? Lalu jika Anda menyukai hal lain, saya juga bisa. Aku telah menerima ketulusanmu. Keluarga Shen selama bertahun-tahun ini telah rajin dan teliti mencapai jasa besar melalui kerja keras. Tidak perlu sisik emas itu. Kalian juga harus diberi hadiah. Dewa. Dekret Raja Dewa. Hari ini, kursi ini akan menganugerahkan kepada keluarga Shenmu kesempatan untuk melompat dan menjadi gerbang naga. Sampaikan perintahku. Anugerahkan kepada keluarga Shen dekret Raja Dewa. Melihat dekret ini sama seperti melihat kursi ini hadir secara pribadi. Dimanapun panji perang kursi ini berada, keluarga Shen akan bebas dari kekhawatiran selama 3 generasi. Raja Dewa. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Apakah Anda sudah selesai dengan pertunjukan Anda? Tuan Dao. Tuan Do ada di sini. Begitu banyak batangan emas. Apakah ini untuk mengunjungi makam ayah bajinganmu? Serahkan uang perlindungan dengan cepat. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena mengambil kios ikan rusak milikmu ini dan membalikannya. Aku akan membunuh ikan bau milikmu dan menggunakannya sebagai lauk untuk minuman. Kamu mencari mati. Kamu punya keberanian yang luar biasa. Berani-beraninya tepat di depan Raja Dewa. Melontarkan omong kosong seperti itu. Apa kamu tahu tentang keluarga Shen kami di ibu kota? Keluarga Shen di ibu kota sungguh. Apakah kau tahu siapa yang mendukungku? Langit Jiangcheng. Ketua Kamar Dagang Naga Hitam. Wei Yuanshan Ketua W. Di Jiangcheng. Dia adalah langit. Konyol. Ketika Raja Dewa secara pribadi tiba saat itu, kekuatan dari segala penjuru kerajaan dewa, mereka yang datang untuk memberi hormat, berlutut berjajar sepanjang 48,3 km. Wei Yuanshan itu berlutut sangat jauh. Bahkan kualifikasi untuk menghadap Raja Dewa juga tidak dia miliki. Jika bukan karena Raja Dewa melihat bahwa dia tidak makan maupun minum, berlutut selama 3 hari, menunjukkan sedikit kesetiaan. Sekarang Wei Yuanshan itu masih akan memungut sisa makanan di jalanan. Kau, bocah, kau membuatku marah Tuan Dao. Paling-paling aku hanya akan menghancurkan warungmu ini dan melumpuhkan salah satu kakimu. Tapi kau benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya tidak menghormati Ketua W. Jiangcheng ini. Tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Seseorang, hancurkan warung ikan ini untukku. Aku ingin menunjukkan pada kalian semua apa yang terjadi jika kalian tidak membayar uang perlindung. Xiao Dao. Sungguh keberanian yang luar biasa. Jenderal Bintang 5 Maki Dewa, Gubernur 7 Provinsi Jiangnan Burung Vermilion. Tuan Burung Vermilion bersujud, memberi hormat kepada Raja Dewa. Ketua Kamar Dagang Naga Hitam Jiangcheng, Wei Yuanshan, bersujud di hadapan Raja Dewa. Ketua W. Dia. Bukankah dia hanya seorang penjual ikan yang bau? Bagaimana mungkin dia adalah Raja Dewa? Dasar bajingan. Mengeluarkan kotoran dari mulutmu. Menghina orang yang mulia. Dia adalah bawahanmu. Kalau begitu kamu harus mendisiplinkannya dengan benar. Jika tidak, rakyat jelata kerajaan dewaku akan berpikir bahwa semua orang di istana Raja Dewaku adalah orang yang menindas rakyat dan merugikan negara sambil menimbun kekayaan. Jika ada lain kali, kamu Kamar Dagang Naga Hitam, posisi presidennya juga harus diganti. Ya. Dewa, hari Nianwei mencapai puncak. Akan menjadi saat aku mendapatkan kembali posisiku sebagai Raja Dewa. Kediaman Su Nianwei. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu masih perlu menjelaskan kepada si tidak berguna? Li Tianyi, sudah berapa kali aku memberitahumu, kecuali jika ini akhir pekan, kamu tidak diizinkan kembali ke keluarga Su. Mengapa aku tidak boleh kembali? Nianwei adalah istriku. Keluarga Su adalah rumahku. Aku jijik, kau penjual ikan bau. Jika bukan karena fakta bahwa leluhur tua sakit parah dan salah menilai, bersikeras membiarkanmu masuk ke keluarga Su kami sebagai menantu yang tinggal di rumah,
Kamu tidak akan pernah seumur hidupmu berpikir untuk memasuki keluarga Su. Kamu, Kamu apa? Kamu tidak bisa mengerti apa yang aku katakan. Kamu datang ke keluarga Su pada hari kerja saja sudah masalah. Tetapi kamu bahkan juga membawa tumpukan ikan dan udang busuk ini ke sini. ikan busuk. Tahukah kamu bahwa ikan ini adalah sisik emas naga terpendam yang legendaris, bernilai ribuan tael perak. Nian Wei bilang dia sedang tidak enak badan. Apa itu sisik emas naga tersembunyi? Jika kamu tahu diri, maka cepatlah. Ambil ikan baumu dan keluar dari keluarga Su kami. Ibu, apa maksudmu dengan ini? Tidak bisa mengerti. Surat perjanjian cerai. Sudah kuduga dari penjual ikan bau. Tidak berbudaya. Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas. Putriku Nian Wei ingin menceraikanmu. Apakah ini yang kamu inginkan? Atau apakah itu idenya? Nian Wei, katakan sesuatu. Ada apa denganmu, katakan sesuatu. Kamu menyakitiku. Mengapa? Bukankah kita sudah sepakat kemarin? Untuk memiliki anak, kita masih. Apakah kamu pantas memiliki anak dengan putriku? Li Tianyi, kamu hanyalah seorang penjual ikan bau. Putriku adalah ketua yang bermartabat dari grup Su. Dia bernilai ratusan juta. Apakah kamu pikir kamu pantas untuk putriku? Aku tidak pantas untuknya. Tentu saja kau tidak pantas untuknya. Siapa kamu? Kau tidak mengenaliku. Sun Hai, putra tertua dari keluarga Su. Bibi Su, kau menantu yang tidak berguna dan tinggal menumpang. Memang persis seperti yang dikatakan legenda, berpandangan pendek, dan memiliki standar rendah. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Zhu Yunhai, putra tertua dari keluarga Zhu di Jiangcheng. Ayah Tuan Muda Chu. Sebagai seseorang yang telah mendapatkan bantuan Wei Yuanshan, ditunjuk secara pribadi oleh Kamar Dagang Naga Hitam untuk menjadi kepala Jiangcheng. Status Kamar Dagang Naga Hitam di Dasia kita. Status macam apa yang dimilikinya? Kamu tidak menyadarinya kan? Jika kau berbicara kepadanya seperti itu, dia mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Baiklah, aku akan bicara pakai bahasa yang dipahami penjual ikan bau ini. Bisa mengerti. Sederhananya di Jiangcheng kita, jika sekeping koin jatuh, itu milik keluarga Chu. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa tokoh hebat itu menghabiskan beberapa tahun dengan susah payah membersihkan seluruh negeri. Namun aku malah dipermalukan oleh semut sepertimu. Lebih dari separuhnya sudah dimakan habis. Semut. Kau berani menyebut keluarga Zhu Jiangcheng kami? Semut. Bibi Su, menantu penjual ikanmu yang bau ini benar-benar menarik. Kau penjual ikan bau. Apa yang kamu katakan? Cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Chu. Minta maaf? Mengapa aku harus minta maaf? Kaulah yang memandang rendah orang lain seperti anjing. Kamu hanya tahu bahwa aku menjual ikan di pasar. Tetapi kamu tidak tahu bahwa apa yang kujual bernilai 10.000 emas. Sisik emas tingkat atas yang tak ternilai harganya dan tidak tersedia di pasar. Dan kekuatan sejati itu, kamu bahkan tidak mampu memperkirakannya. Kekuatanmu tak ternilai. Apakah maksudmu? Kekuatanmu dan kekuatan Tuan Muda Chu. Bisakah kamu benar-benar setara? Cepatlah dan tanda tangani surat perjanjian cerai ini. Mungkin jika kami mengasihanimu, kami mungkin memberimu sedikit kompensasi tambahan. Kompensasi? 4 tahun kasih sayang mendalam yang kumiliki untuk Nian Wei. Bisakah kamu mengganti kerugian itu? Li Tianyi, apakah kamu sudah cukup Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Tapi aku harap kau tidak menyesalinya. Tuan, bagaimana skala emas ini? Masih ada di tangan Anda. Bukankah Anda bilang akan memberikannya kepada Nyonya untuk menyehatkan tubuhnya? Dia tidak menginginkannya. Nyonya tidak menginginkannya. Mengapa? Ini adalah skala emas memiliki potensi naga terpendam. Mengapa dia tidak menginginkannya? Mungkin keluarga Su merasa bahwa keluarga Su mereka sekarang telah mengamankan pesanan 100 miliar, berdiri di atas semua pesaing. Belum lagi aku Golden Skull. Bahkan aku Li Tianyi. Sekarang tidak bisa masuk ke mata mereka yang diskriminatif. Kurang ajar. Keluarga Su mereka. Kau berani sekali. Jika bukan karena Tuan Raja Dewa, apalagi mendapatkan pesanan 100 miliar dan melambung tinggi. Saya rasa keluarga Su mereka, bahkan untuk sekadar bertahan hidup di Jiangcheng, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat. Tuan saya akan segera memberitahu Wei Yuanshan untuk membatalkan pesanan. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Su masih bisa sombong. Tidak perlu. Tuanku, mengapa demikian? Keluarga Su telah menghina Anda begitu parah. Justru itulah mengapa kita harus melanjutkan. Beritahu Wei Yuanshan
Jika aku tidak datang, perjamuan keluarga Su tidak boleh dimulai. Keluarga Su memiliki fondasi yang dangkal. Mereka baru saja menyelinap masuk ke masyarakat kelas atas. Dan mereka sudah berencana mengadakan perjamuan besar untuk semua orang. Aku ingin melihat, jika aku tidak hadir, apakah perjamuan keluarga Su ini? Dia mendarat di bandara ibu kota kekaisaran. Mohon hukum saya tuanku. Tidak peduli. Nona Jiang, terima kasih sudah membantuku hari ini. Mengenai kebaikan ini, aku akan membalasnya nanti. Nanti, kau bisa membalasnya sekarang. Sekarang, Ya sekarang. Biro Urusan Sipil. Aku tidak pernah menyangka bahwa, setelah diam-diam berkontribusi pada keluarga Su, selama bertahun-tahun, tidak pernah menerima status yang layak, malah dia diusir dari rumah, seperti anjing liar. The film Sekarang was segera setelah translated perceraian, and aku benar-benar narrated bisa by M. menikah dengan Media. kecantikan nomor 1 ibu kota kekaisaran. Nona Jiang, ini benar-benar tidak terduga. Ngomong-ngomong, karena ini terjadi begitu tiba-tiba. Aku belum menyiapkan hadiah pertunangan. Tunggu sebentar. Tuan Li, saya bukan seseorang yang mengejar hal-hal materi. Saya harap Tuan Li tidak akan memikirkan masalah hadiah pertunangan. Tapi menikah tanpa hadiah pertunangan. Jika Tuan Li benar-benar ingin memberikan keluarga Jiang kami semacam hadiah pertunangan, sebenarnya Golden Skull sudah cukup. Kau ingin Golden Skull? Shui tahu, Golden Skull adalah harta langka yang memiliki potensi naga tersembunyi. Kalau begitu, Tuan Li Anda bisa menyebutkan harga Anda. Berapapun harganya, keluarga Jiang kami tidak akan ragu. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, Saya tahu Tuan Li, bahwa Anda tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, dan tidak menghargai hal-hal ini. Hanya saja kakek saya sakit parah, dan bahkan tabib suci saat ini tidak bisa menyembuhkannya. Hanya Golden Skull yang bisa membeli secerca harapan untuk bertahan hidup. jadi kau ingin Golden Skull untuk kakekmu. Shui kehilangan ayah dan ibunya saat masih kecil. Hanya kakek yang selalu berada di sisi saya. Shui tidak ingin melihat kakek menderita sakit berkepanjangan terbaring di tempat tidur. Selama Tuan Li bersedia memberikan Golden Skull kepada saya bersedia menambahkan 30% saham tambahan dari Dingfeng Internasional. 50% juga dapat diterima. Saya hanya meminta Tuan Li bersedia memberikan Golden Skull kepada keluarga Jiang saya. Wan Sekretaris Jiang Sui. Saya mohon Tuan Li menyelamatkan ketua. Jiang Sui, kau benar-benar terlalu meremehkanku bukan? Tidak Tuan Li, bukan itu maksud saya. Saya hanya... Kau dan aku baru saja menikah. Jangan sebut-sebut Golden Skull. Bahkan naga dewa yang asli itu. Aku bisa menangkapnya untukmu. Baiklah itu hanya sisik emas belaka. Kau menginginkannya. Aku akan memberikannya padamu kalau begitu. Tuan Li, Ruang tamu keluarga Jiang. Jiang Sui, cepat kemari. Jiang Buan paman kedua Jiang Sui. paman kedua Tuan Muda Qin. Qin Wushuang putra sulung keluarga Qin. Mengapa kalian berdua ada di sini? Kau masih berani bertanya. Kemarin Tuan Muda King jelas-jelas sudah memberitahumu. Mengatakan dia akan datang untuk membawamu kembali ke keluarga Qian. Kemana kau pergi? Siapa yang mengizinkanmu kabur ke Jiangcheng dan menyebabkan kekacauan besar bagi keluarga Jiang kita? Cepat pergi bersama Tuan Muda Qian. Jika kau menunda lebih lama lagi, apa kau percaya aku akan mematahkan kakimu? Kemana dia pergi adalah urusannya, bukan tempatmu untuk menyentuhnya di sini. Siapa kau? Mengapa kau muncul di rumah keluarga Jiang kami? Sui dan aku sudah menikah. Aku sekarang adalah suami Sui. Apa katamu? Anda menikah dengan Jiang Sui? Nah, kau bercanda denganku. Aku tidak suka lelucon ini. Tuan Muda Qin. Tuan Li tidak bercanda. Dia dan saya sungguh sudah menikah. Saya harap keluarga Qin membatalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Nona Jiang kau pasti bercanda. Kau Jiang Sui sejak lahir sudah ditakdirkan menjadi wanita, Tuan Muda Kia. Jadi kenapa jika kau sudah menikah, aku hanya akan membunuh sampah ini, dan itu akan selesai. Tuan Muda Qin, masalah ini salah Sui lebih dulu, tetapi Tuan Li tidak bersalah. Tolong maafkan dia. Tuan Li, aku tahu siapa kau sekarang. Kau adalah menantu yang tinggal serumah itu, yang diusir oleh keluarga Su, Li Tianyi. Nah, kau tidak benar-benar berpikir Sui kita akan menyukai sampah sepertimu kan? Apa maksudmu? Kau hanyalah seorang tidak berguna yang bertahan hidup di pasar dengan menjual ikan. Sedangkan Sui kita, dia adalah kecantikan nomor 1, ibu kota kekaisaran. Tuan-tuan muda kaya yang mengejarnya bisa berbaris dari ibu kota kekaisaran sampai ke Jiangcheng. Jika bukan karena dia ingin menggunakan identitasmu untuk membatalkan pertunangan dengan Tuan Muda Kia, berdasarkan dirimu saja, apakah juga pantas di gerbang keluarga Jiang kami? Paman kedua, saya tahu Anda masih tidak bisa menerima fakta bahwa Tuan Muda Qin dan saya memutuskan pertunangan. Tetapi Tuan Li dan saya benar-benar saling mencintai.
Saya harap Anda bisa memberkati kami. Kami benar-benar saling mencintai. Semoga kalian berdua diberkati. Jiang Shui, apa kau belum cukup membuat malu? Apa itu belum cukup? Paman kedua. Jangan panggil aku paman kedua. Dia hanyalah penjual ikan busuk. Dia bahkan tidak bisa memberikan hadiah pertunangan. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi menantu keluarga Jiang kita? Tuan muda Qi demi dirimu. Bahkan sebuah undangan pun untuk menghadiri perjamuan naga naik dari Raja Dewa yang legendaris bersedia diberikan kepada keluarga Jiang kita. Begitu kita mendapatkan tempat duduk di perjamuan naga naik, kita akan menerima perlindungan kuil dewa, memastikan kemakmuran 3 generasi. Betapa besar kehormatan ini. Namun sekarang kau benar-benar rela demi sampah ini merusak masa depan keluarga Jiang kita. Aku katakan padamu, sama sekali tidak ada kesempatan. Bukankah itu hanya perjamuan naga naik belaka? Undangan. Jika Qin Wushuang bisa menyediakannya, aku Li Tianyi bisa melakukan hal yang sama. Sui, tunggu aku sebentar. Burung Vermilion, aku memberimu waktu 3 menit. Bawa undangan perjamuan naga naik dan hadiah pertunangan keluarga Jiang ke keluarga Jiang segera. Jika itu tidak sampai, posisimu sebagai 4 yang mulia tertinggi juga harus dicabut. Nah, sudah kubilang kau hanyalah penjual ikan busuk. Undangan perjamuan naga naik. Betapa berharganya itu. Di seluruh kerajaan dewa, di antara 36.000 kekuatan, hanya sekitar selusin keluarga yang bisa mendapatkannya. Di antara 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran, hanya Tuan Muda Qin dari keluarga Qin yang berhasil mendapatkannya. Kau mengklaim bahwa dalam 3 menit, kau bisa mendapatkannya. Kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri, untuk melihat orang macam apa dirimu? Pengawal, usir dia untukku. Jangan kotori mata Tuan Muda Qin. Paman Boan, jangan terburu-buru. Bukankah Li Tianyi bilang bahwa seseorang akan tiba dalam 3 menit untuk mengantarkan undangan? Kalau begitu aku akan memberinya waktu 3 menit. Namun, kesabaranku terbatas. Jika setelah 3 menit, tidak ada yang mengantarkan undangan, maka aku akan mengambil nyawamu. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kau mengambil nyawaku. Sungguh disayangkan. 3 menit telah berakhir. Pengawal, seret sampah ini keluar dan berikan dia makan untuk anjing-anjing. Hadiah pertunangan telah tiba, 100 batang emas. Yang Mulia Naga Azure Giok Selatan. 1 undangan perjamuan naga terbang milik Raja Dewa. Bagaimana Burung Vermilion mengatur ini? Hadiah pertunangan ini sangat konvensional. Ini Sui. Waktunya agak terburu-buru. Jadi bawahan saya tidak sempat mempersiapkan hadiah ini. Agak konvensional. Tapi ini juga ketulusan hati saya. Jangan khawatir. Di masa depan, saya akan memilih yang baru untuk menggantimu. Tidak apa-apa. Selama itu dari Anda, saya akan menyukai apapun. Li Tianyi, aku awalnya berpikir bahwa setelah 4 tahun di keluarga Su, menumpang hidup dari mereka, ketidakmaluanmu sudah mencapai tingkat yang tak terkalahkan. Aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar bisa meningkat lebih jauh dalam hal ketidakmaluan. Kau juaranya. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Ini jelas. Hadiah pertunangan yang kusiapkan untuk Sui. Ini adalah The film was surat undangan translated untuk perjamuan and naga terbang. narrated by M Media. Dengan surat undangan ke perjamuan naga terbang. Setelah perjamuan naga terbang, keluarga Jiang bisa melambung sekali lagi. Lupakan 100 tahun kejayaan. 500 tahun. Atau bahkan 1000 tahun, apa bedanya? Tidak mungkin. Ini benar-benar nyata. Surat undangan perjamuan naga terbang. Tuan Muda Qi, Anda benar-benar dermawan besar bagi keluarga Jiang. Li Tianyi, apakah kau melihat ini? Ini adalah kekuatan Tuan Muda Qi. Sebuah surat undangan perjamuan naga terbang. Sesuatu yang bernilai seperti ini. Sesuatu yang tak terukur. Tuan Muda Qin berhasil mendapatkannya untuk keluarga Jiang kita. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengannya? Jiang Shui, cepatlah kemari. Dan kembalilah ke keluarga Qin bersama Tuan Muda Qi. Aku tahu barang-barang ini. Mengapa semuanya begitu kles? Jadi mereka dikirim olehmu. Kles. Kau penjual ikan busuk. Kau berani mengatakan barang-barang yang kukirim itu kles. Benarkah? Apakah kau percaya bahwa hanya salah satu dari barang-barang itu, jika aku mengeluarkannya dengan santai, bisa membeli nyawamu yang tak berharga? Tuan Muda Qin, Tuan Muda Qi, mohon jangan marah. Anda seharusnya tidak perlu repot marah karena sampah seperti dia. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Li Tianyi, kau baru saja bilang surat undangan akan tiba dalam waktu 3 menit. Sekarang 3 menit telah berlalu. Apalagi hadiah pertunangan. Sama sekali tidak ada apa-apa.
Hari ini, jika kau bisa keluar dari pintu ini hidup-hidup, aku Jiang Boan tidak akan lagi menyandang nama keluarga Jiang. Hadiah pertunangan telah tiba. 10 miliar uang tunai. Li Tianyi, aku kira kau bisa mengeluarkan sesuatu yang elegan. Tapi apa hasilnya? Itu hanya setumpuk uang tunai busuk itu saja. Patung kuda berglasir Sankai Dinasti Tang. Cangkir gading Nanyu. Li Tianyi, kau hanyalah seorang penjual ikan busuk. Hadiah yang begitu besar. Bahkan jika 4 keluarga besar yang dikeluarkan oleh ibu kota kekaisaran kita, itu akan menyebabkan kesulitan yang signifikan bagi kami. Bagaimana kau bisa membelinya? Hanya biasa. Li Tianyi. Baiklah. Aku akui bahwa barang-barang yang kau kirim ini memang sedikit lebih baik daripada milikku. Tapi jangan kau lupakan, aku masih punya di sini kemampuan untuk membuat ikan mas melompati gerbang naga. Surat undangan ke perjamuan naga terbang. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Benar. Tuan Muda Qin juga memberikan undangan. Barang-barangmu memang bernilai banyak, tetapi jika seseorang mendapatkan tempat di perjamuan naga terbang dan mendapatkan perlindungan kuil dewa, apakah Anda memiliki 100 miliar atau menghasilkan 1 triliun? Itu akan terjadi cepat atau lambat. Hadiah pertunangan bernilai triliunan. Aku Li Tianyi bisa memberikannya hanya dengan mengatakannya. Mengapa kalian semua berpikir aku tidak bisa menunjukkan? Hanya surat undangan ke perjamuan naga menaik. Mengenai Suye, aku akan membawanya pergi sekarang. Pergi. Kemana kau membawa menantu perempuan? Keluarga Qin kita. Qin Shenmu kepala keluarga Qin. Kemana kau membawanya? Ayah, mengapa ayah di sini? Kau datang untuk membawa Shui kembali ke keluarga Qin kita. Namun kau hanya menyiapkan hadiah sekecil ini. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Qin kita. Aku, Kak Boan. Ini adalah hadiah pertunangan yang aku siapkan. Aku harap keluarga Jian akan menerimanya dengan senang hati. Apa? Kau bilang hadiah pertunangan ini disiapkan olehmu. Siapa lagi? Melihat ke seluruh kerajaan dewa, selain keluarga Qin kita, siapa lagi yang bisa menghasilkan mahar senilai triliunan? Ayah, apakah ayah gila? Kami sudah memberinya undangan perjamuan naga menaik. Mengapa ayah memberinya lebih banyak lagi? Dasar bodoh. Keluarga Jiang mereka hanya memiliki Jiang Shui sebagai satu-satunya putri mereka. Selama kita membawanya masuk ke keluarga Qin kita, keluarga Jiang mereka akan menjadi milik keluarga Qin kita. Sebaliknya kau, mengapa kau belum cepat-cepat membawanya kembali ke keluarga Qin kita? Aku tahu itu. Kau Li Tianyi tidak lebih dari seorang penjual ikan busuk. Bagaimana mungkin kau bisa menghasilkan hadiah sebesar itu? Jadi kau hanya mencoba menumpang lagi. Sungguh serendah anjing. Shui, menantu perempuanku yang baik. Cepatlah kembali ke keluarga Qin bersama ayah. Kami semua anggota keluarga Qin yang tua sangat merindukanmu. Ayo pergi. Jauhkan tangan kotormu dariku. Aku hampir melupakanmu. Apakah tadi kau yang mencoba mengambil menantu perempuan keluarga Qin kita? Mengambil? Apakah kau bosan hidup? Kakak Qin, dia hanya digunakan sebagai kambing hitam yang digunakan Shui hanya untuk memutuskan pertunangan. Sampah yang secara delusi mencoba berpegangan pada cabang tinggi keluarga Jiang kami. Aku mengerti. Dia adalah menantu yang tinggal serumah dari keluarga Su di Jiangcheng. Bukan? Anak muda, biar aku katakan sesuatu padamu. Di kerajaan dewa kita sejak zaman kuno, kita selalu menghargai status sosial yang setara. Keluarga Qin dan keluarga Jiang telah bekerja sama satu sama lain selama bertahun-tahun. Selain itu latar belakang keluarga kita cocok. Kau, apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan keluarga Qin kita? Status sosial yang setara. Hanya itu. Hanya itu? Hanya mengandalkan hal seperti ini, kau berani berpikir untuk menikahi Sui. Keluarga Qinmu tidak layak. Li Tianyi, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Bagus. Sangat bagus sungguh. Properti keluarga Qin kita setelah bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya dihancurkan. Kalian beberapa orang, mengapa kalian masih berdiri di sini menonton? Keluar dari sini. Burung vermilion, kau telah mengacaukan segalanya berkali-kali. Mengapa kau tidak segera mengambil hadiah pertunangan itu dan enyah dari sini? Kau penjual ikan busuk. Kembalikan padaku. Kembalikan ponsel itu padaku. Aku tidak mau. Qin Wusuang, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika Tuan Li tidak memberi saya 1 sen pun hadiah pertunangan, saya Jiang Shui tetap bersedia menikah dengannya dengan sepenuh hati. Jiang Shui, apakah kau pikir ini masih tentang hadiah pertunangan? Li Tianyi dia berani membuang hadiah pertunangan keluarga Qin kami ke tanah.
Ini menampar muka keluarga Qin kami. Dan juga menampar muka kuil dewa. Awalnya, jika kau berlutut dan memohon padaku, aku bisa menunjukkan belas kasihan dan mengampuni hidupmu. Tapi sekarang, kau Li Tianyi, jika kau bisa keluar dari pintu ini, hidup-hidup hari ini, aku akan membaca nama Qin Wushuang terbalik. Memegang hanya surat undangan ke perjamuan naga menaik ini, kau pikir kau bisa mewakili perjamuan naga menaik? Keluarga Qinmu terlalu meninggikan diri. Baik, menghadapi kematian, kau masih berani berbicara keras. Pengawal, cungkil giginya, potong lidahnya, dan lemparkan dia keluar untuk memberi makan anjing. Beraninya kau? Bawahan Anda terlambat. Mohon hukum saya, tuanku. Kau bajingan kecil. Kau benar-benar tahu cara bermain-main. Pengiriman ekspres langsung ke pintu ini, dan bahkan bekerja sama untuk membuat pertunjukan. Barang-barang vulgar yang kau kirim itu mungkin bisa menjadi bagian dari pertunjukan. Tapi apa yang telah kukirim? Tidak ada yang bisa memasukkannya. Sisik emas 1000 tahun. Mendoakan keluarga Jing. Di bawah kepemimpinan Nona Jing. Kemakmuran dan kesuksesan. Dan keberhasilan dalam usaha mereka. Satu pedang pembunuh naga kerajaan dewa. Digunakan untuk mengeksekusi pejabat kuil dewa yang korup di atas. Bangsawan pengkhianat yang menyengsarakan negara dan rakyat. The Satu film was surat undangan ke kuil Raja translated Dewa. and narrated Kuil by dewa M kami Media. akan melindungi keluarga Jing sepenuhnya selama beberapa generasi. Tuan Muda Kia, apakah barang-barang ini asli? Atau palsu? Asli. Asli apanya? Li Tianyi, aku bertanya-tanya, harta macam apa yang bisa kau persembahkan? Dan apa yang kami dapatkan? Sebuah benda. Ramuan obat yang tidak berharga, pedang yang tidak berharga, dan setumpuk barang rongsokan yang dipungut dari kios jalanan. Apakah barang-barang ini bahkan layak untuk menarik perhatian keluarga Qin kami? Aku hampir saja tertipu oleh penjual ikan busuk ini. Dan tertipu, aku pikir barang-barang ini asli. Mereka nyata. Sebelum kakekmu meninggal saat itu, dia mencari secara eksternal untuk sepotong material surgawi dan harta duniawi ini. Itu adalah sisik emas yang legendaris, harta tak tertandingi yang dapat membalikkan keadaan. Berkah yang meliputi 3 generasi. Adapun pedang pembunuh naga ini, saat itu, Raja Dewa bertarung melawan 10 negara sendirian. Dan senjata dewa yang digunakannya adalah pedang ini. Untuk mengatakan bahwa itu adalah pedang nasional kerajaan naga ilahi, tidak akan berlebihan. Namun, harta karun tertinggi ini, bagaimana mungkin mereka bisa muncul di sini? Aku tidak menyangka. Kau bocah ternyata punya pengetahuan. Kau bahkan tahu tentang benda-benda legendaris ini dan memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Tapi sayang sekali, kau terlalu melebih-lebihkan. Dia hanyalah lelukon. Kalau begitu, surat undangan ini pasti palsu juga. Memasukkan surat undangan bukan apa-apa. Li Tianyi itu bahkan skala emas, dan bahkan berani memalsukan senjata suci Raja Dewa. Apalagi yang ada yang tidak akan berani dia lakukan. Qin Wushuang, apakah barang-barang ini asli atau palsu? Apa hubungannya dengan Anda? Apel, Saya bilang masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. kurang ajar. Jiang Shui, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Orang di depanmu adalah tuan muda keluarga Qin, Qin Wushuang. Tunanganmu. Urusanmu adalah urusannya. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganmu? Shui, kau tidak mungkin membela orang ini kan? Dia bahkan berani menipumu dengan hadiah pertunangan. Jika kalian... Qin Wushuang, apa hubungannya ini dengan Anda? Jangan Anda lupa bahwa Tuan Li dan saya sudah menikah. Lagi pula bahkan jika hal-hal ini asli atau palsu, apa bedanya? Tuan Li, bahkan jika dia tidak memberikan apa-apa sama sekali, hanya dengan berdiri di samping saya, ribuan kali lebih berharga daripada hadiah yang Anda kirimkan. Kurang ajar. Jiang Shui, apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba memberontak? Taman kedua. Sejak ayah saya meninggal, saya selalu menghormati Anda. Tapi saya juga berharap Anda bisa menghormati suami saya. Pernikahan ini, saya batalkan secara definitif. Baiklah, bagus sekali. Seperti yang diharapkan, Nona sulung keluarga Jiang. Itu benar-benar mengagumkan. Kau benar-benar punya nyali. Namun, Nona sulung Jian, tunggu sampai setelah perjamuan naga naik. Kau sama sekali tidak boleh datang berlutut memohon kepada keluarga Qin kami. Ayo pergi. Jiang Shui, kau tunggu saja. Jiang Shui, apakah kau puas sekarang? Sedikit lagi. Hanya sedikit lagi.
Dan keluarga Jian, kita bisa mendapatkan surat undangan itu. Ini semua karena kau. Yang merusak segalanya bagiku. Keluar. Lenyap. Pergi dari hadapanku. Sui, barang-barang ini benar-benar. Jika dia hanya menggunakan masalah pembatalan pertunangan untuk mempersulit saya, selama aku Jiang Sui tetap berada di keluarga Jiang selama sehari, saya sama sekali tidak akan membiarkan Qin Wusuang menyakiti Anda sedikit pun. Jika dia sampai melaporkan masalah Anda menyamar sebagai Yang Mulia Raja Dewa kepada kuil dewa, maka saya khawatir keluarga Jiang, saya tidak akan mampu menahan murka Raja Dewa. Jadi setelah Anda masuk, Anda harus berusaha keras untuk mendapatkan pengampunan Yang Mulia Raja Dewa. Mengerti? Apa yang kalian berdua perdebatkan di sini? Shen Qingwan, Jika para pejabat terhormat tiba-tiba datang, reputasi keluarga Jiangmu akan hancur total. The film Permisi, was Tuan Kota. translated Kapan and menurut Anda? narrated by M. Anda Media. bisa membawanya masuk? Saya minta maaf Nona Jian. Anda tidak bisa masuk ruangan ini. Apa Tuan Kota? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Mengapa sekarang kita tidak bisa masuk lagi? Nona Jian, karena Yang Mulia Raja Dewa secara pribadi mengunjungi Jiangchengku. Keluarga-keluarga yang ingin bertemu sudah mengantre dari Jiangcheng sampai ke ibu kota kekaisaran. Dan Anda baru saja berhasil membayar biaya audiensi 500 juta. Jumlah uang ini mungkin tidak cukup. Tuan Kota, begini situasinya. Proyek Dingfeng Internasional kami baru-baru ini tidak disukai oleh terlalu banyak ORANJ. Bisakah Anda mungkin memberikan wanita muda ini kesempatan? Setelah dana untuk proyek Dingfeng diselesaikan, saya secara alami akan memberikan hadiah yang murah hati. Dana terbatas. Saya minta maaf Nona Jian. Kesempatan untuk audiensi kali ini juga terbatas. Karena kemampuan Nona Jian terbatas, kami akan memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Uang Anda yang sedikit tidak cukup kualifikasi. kurang ajar. Secara terbuka menjual kesempatan untuk bertemu Raja Dewa, Tuan Kota Qin. Siapa yang memberimu wewenang untuk melakukan ini? Siapa Anda? Tuan Kota, ini suami saya. Kesempatan untuk bertemu dan bersulang dengan Yang Mulia Raja Dewa kali ini. Saya yang memintanya untuknya. Saya bertanya-tanya siapa itu. Ternyata dia hanyalah menantu laki-laki numpang tinggal yang tidak berguna dari keluarga Suhari itu, menyamar sebagai Raja Dewa. Di depan Ketua W, seorang penjual ikan bau, berani berbicara kepada saya seperti itu. Sepertinya Nona Jian tidak membutuhkan kesempatan ini. Kalau begitu, silakan pergi. Tuan Kota, kali ini karena suami saya dan saya. Kami tidak membahasnya secara menyeluruh sebelumnya. Yang menyebabkan kesalahpahaman ini. Saya mohon kepada Anda, Tuan Kota. Tolong berikan Sui kesempatan. Sui, dia hanyalah Tuan Kota Jiangcheng, sementara kau sebagai pewaris dari keluarga Jiang di ibu kota kekaisaran, memiliki status yang lebih tinggi darinya, berkali-kali lipat. Itu hanya karena Yang Mulia Raja Dewa secara pribadi berkunjung hari ini. Anda benar sekali. Alasan saya berani bersikap sombong, justru karena Yang Mulia Raja Dewa secara pribadi mengunjungi Jiangchengku. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Apa yang bisa kulakukan padamu? Kau sebagai Tuan Kota Jiangcheng, alih-alih menjaga ketertiban dengan baik, berharap untuk tampil baik di depan Raja Dewa. Di sini lagi, untuk merebut kesempatan sekali seumur hidup, untuk mengisi kantongmu dengan tebal. Untuk kejahatan seperti itu, aku menghukummu penjara seumur hidup. Nona Jian, berusaha keras. Hanya untuk menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Anda tidak tahu cara menghargainya. Dan malah berani mengancam saya. Hari ini tepat di depan Raja Dewa. Saya akan melaporkan keluarga Jiang Anda dengan benar. Biar Anda tahu, apa artinya menjadi kekuatan lokal. Kau, Tuan Kota, suami saya tidak pandai berkata-kata. Dia telah menyinggung Anda. Kartu ini berisi 1 miliar. Anggap saja ini persembahan saya pada Anda. 1 miliar, Nona Jian. Anda berkata begitu kalau begitu kita akan. Tunggu, hanya 1 miliar. Saya bersedia menawarkan 2 miliar. Taman kedua, mengapa Anda di sini? Mengapa saya di sini? Jika saya tidak datang, bagaimana saya akan tahu? Dan Anda pergi dan menggunakan kesempatan ini. Dan Anda memberikannya kepada bocah penjual ikan ini. Keluarga Jiang kita pasti telah menderita 8 masa hidup nasib buruk untuk menghasilkan Yang. Pengkhianat tak tahu terima kasih karena Anda memberikan kesempatan berharga ini kepada penjual ikan bau ini. Saya benar-benar tidak setuju bahkan jika itu membunuh saya. Saya pikir Anda memutuskan pertunangan untuk bersama orang lain. Ternyata itu si tak berguna ini. Anda benar-benar mengecewakan saya. Saya beritahu Anda, keluarga Jiang bukan milik Anda sendiri. Jika Anda demi si tak berguna ini membahayakan kekayaan keluarga Jiang kita, maka jangan pernah kembali ke keluarga Jiang. Taman kedua, saya tahu bahwa tujuan Anda datang kali ini adalah demi sebuah kursi di perjamuan naga naik. Tetapi kursi untuk perjamuan naga naik ini sudah diputuskan. Para pejabat tinggi kuil dewa sedang mengadakan pertemuan ini semata-mata untuk tujuan audiensi murni dengan Raja Dewa.
Jika Anda mengajukan permintaan seperti itu malah akan menunjukkan kepada Tuan Raja Dewa bahwa para pejabat tinggi kuil dewa tidak kompeten, yang malah akan merugikan keluarga Jiang kita. Nona Jian, kemampuan Anda sendiri tidak memadai, dan Anda tidak bisa mendapatkan persetujuan dari Tuan Raja Dewa. Tapi itu tidak berarti Ketua Ang tidak bisa. Dengan kemampuan Ketua Ang, jika dia bisa bertemu dengan Raja Dewa, mengamankan tempat duduk di perjamuan naga naik, akan menjadi masalah yang mudah. Nona Jian, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu tidak menaikkan tawaran, kesempatan sekali seumur hidup ini akan kuberikan kepada orang lain. Sejak kecil, Sui tidak pernah meminta apapun dari keluarga. Hanya kali ini saja, jika keluarga Jiang masuk, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kursi. Tapi itu bisa menyelamatkan nyawa Tuan Li. Ini semua uang tunai yang saya miliki, bersama dengan saham Dingfeng Internasional. Saya Jiang Sui menawarkan 10 miliar. Jiang Shui, apakah kamu gila? Demi orang tak berguna ini, kamu benar-benar menawarkan 10 miliar. Dia sudah tidak tertolong lagi. Keluarga Jiang di tangannya, cepat atau lambat akan runtuh. Shui, keluarga Jiang kita, meskipun saat ini sedang terikat oleh berbagai proyek, masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bocah kecil sepertimu. Bisa dibandingkan, keluarga Jiang kita menambah 10 miliar lagi. Kesempatan ini harus menjadi milikku Jiang Boai. Sui, jangan salahkan paman kedua karena tidak memperingatkanmu. Kamu sekarang melawan seluruh keluarga Jiang. Apakah kamu benar-benar berpikir Dingfeng Internasional milikmu bisa bersaing dengan fondasi 100 tahun keluarga Jiang kita? Kami mundur. Kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Tuan Li, mengapa? Audiensi dengan Raja Dewa ini menyangkut nyawa Anda sendiri. Anda sama sekali tidak boleh Mereka sudah menyerah begitu saja. menawar kesempatan untuk bertemu. Hingga 20 miliar. 20 miliar hanya untuk minum. Mereka akan punya waktu untuk menyesali ini. Aku menyesal. Aku Jiang Boai telah mendominasi kerajaan dewa selama bertahun-tahun, hanya mengandalkan kekuatanku di meja perundingan. Selama aku bisa minum bersama Raja Dewa, apalagi hanya tempat duduk di perjamuan naga naik, bahkan menjadi saudara angkat dengannya. Mungkin saja, ketika saat itu tiba, bahkan jika Raja Dewa tidak membunuhmu, saya Jiang Boai akan tetap mengambil nyawamu. Proyek bernilai ratusan juta untuk keluarga Jiang kita diamankan melalui minum dan negosiasi. Dengan dia memimpin orang suci keluarga Jiang kita, keluarga Jiang kita pasti bisa memulihkan kejayaannya. Tuan Kota Chen, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat bawa aku ke ruang pribadi untuk bertemu Raja Dewa. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena memang begitu, maka selamat ketuaan. Menggunakan harga 20 miliar untuk mendapatkan kesempatan bertemu Raja Dewa ini. Ketuaan silakan masuk. Tuan Kota Chen, di mana para penguasa kuil dewa dan Raja Dewa? Kapan mereka akan tiba? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketuaan saya baru saja menerima kabar Raja Dewa akan segera tiba. Silakan. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Aku sudah tiba. Li Tianyi, siapa yang mengizinkanmu masuk? Bukankah kau bilang bahwa jika kau diberi kesempatan untuk menawarkan bersulang, kau bisa menjadi saudara angkat denganku? Silakan mulai penampilanmu. Jangan berani-beraninya kamu berpikir bahwa hanya karena para penguasa kuil dewa belum tiba, kamu bisa bertindak sombong. Kamu berada di depan kamar dagang naga hitam, menyamar sebagai Raja Dewa. Beruntung bisa selamat. Itu hanya karena kamu meminjam pengaruh keluarga Jiang kita. Sekarang, jika kamu berpikir untuk menyamar sebagai Raja Dewa di hadapan semua penguasa kuil, menyamar sebagai Raja Dewa, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, tidak peduli siapa yang datang. Tuan Li, ini adalah posisi Raja Dewa. Kita seharusnya akan membunuhku, menahan diri untuk tidak menyinggungnya. Katakan padaku, apakah ada kemungkinan bahwa aku adalah Raja Dewa? Jika kamu adalah Raja Dewa, maka aku adalah ayah dewa, maka aku adalah ayah Raja Dewa. Kamu orang tak berguna. Apakah kamu mencoba membunuh keluarga Jiang kita? Turun dari sini segera. Apakah kamu melamun dan melakukannya terlalu berlebihan? Tanpa keluarga Jiang kita, kamu bahkan tidak akan punya hak untuk berdiri di sini. Tidak ada. Kamu hanyalah sampah belaka. Tuan Li, mari kita berdiri dulu. Sui, beberapa hari terakhir ini, aku masih belum menjelaskan tentang identitas asliku. Aku telah membiarkanmu menderita banyak penderitaan. Sekarang, aku mengakui semuanya padamu. Aku, Dewa Perang Pelindung, Kepala Kuil Raja Dewa. Kamu berbicara omong kosong. Nona Jian, ini adalah kekacauan yang kamu ciptakan. Raja Dewa akan segera tiba. Jika kamu tidak segera memerintahkan seseorang untuk mengusirnya, kita semua akan tamat. Sui, apakah kau percaya padaku? Para penguasa kuil dewa tiba. 4 Yang Mulia Agung memberi hormat kepada Raja Dewa. Apel, dia benar-benar Raja Dewa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Raja Dewa? Keluarga Chu dari Jiangcheng duduk di dasar sumur berpandangan sempit. Gagal mengenali naga sejati. Kalian anggota keluarga Ji.
telah menduduki ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun. Juga telah tersentuh oleh Ki Naga. Sekarang Raja Dewa berdiri di depan mata kalian. Mungkinkah kalian masih tidak mengenali? Raja Dewa, hamba tidak tahu. Baginda telah tiba secara pribadi. Hamba telah meremehkan Raja Dewa. Raja Dewa mohon ampuni nyawa hamba. Sebagai tuan kota Jiangchen, kau gagal menjaga dengan baik ketertiban di tempat acara. Sebaliknya kau membocorkan informasi itu, menyebabkan kegemparan di seluruh kota. Demi mencari keuntungan, kau bahkan secara terbuka menjual kesempatan untuk bersulap dan bertemu dengan saya, Tuan Kota Qin. Kau benar-benar seorang pejabat yang baik bagi negara dan rakyat. Raja Dewa, hamba tahu hamba salah. Hamba memohon belas kasihan Raja Dewa. Seseorang lemparkan Tuan Kota Qin ke penjara langit. Dia akan diadili setelah peninjauan musim gugur. Jika ditemukan bahwa di masa lalu dia melakukan kejahatan yang merugikan negara dan rakyat, segera eksekusi dia. Raja Dewa, ampuni nyawa hamba. Baru saja kau berulang kali mengklaim bahwa bahkan jika Raja Dewa tidak membunuhku, kamu Jiang Boan akan membunuhku. Sekarang aku berdiri di depanmu. Aku ingin melihat dengan jelas bagaimana kau berniat membunuhku. Menginginkan nyawa Raja Dewa? Keluarga Jiang kalian benar-benar memiliki keberanian yang sangat besar. Nona Jiang dan Baginda Raja Dewa sudah menikah. Keluarga Jiang mereka bisa dibilang telah melompati gerbang naga. Sayang sekali keluarga Jiang mereka telah mengambil kesempatan ini dan merusaknya sendiri. Tidak heran setelah tuan tua Jiang dari keluarga Jing jatuh sakit, telah berangsur-angsur menurun. Jadi ternyata manajer keluarga Jiang saat ini adalah orang bodoh, berpandangan sempit. Membicarakan ini tidak ada gunanya. Siapapun yang berani merencanakan kejahatan terhadap Baginda akan hamba tebas. Baginda Raja Dewa, orang tua ini yang gagal mengenali keagungan Baginda dan menyinggung Baginda. Hamba mohon, demi Shui, mohon ampuni orang tua ini. Selama tahun-tahun, ketika Tuan Tua Jiang terbaring sakit, kau tidak mengikuti instruksi Tuan Tua Jiang untuk membantu Sui dengan baik. Sebaliknya, kau mengusirnya dari keluarga Jiang, menyebabkan dia menjadi tunawisma. Selain itu, karena kau berpegangan pada kekuasaan, kau membiarkan keluarga Qin bertindak sewenang-wenang terhadap keluarga Jiang, menyebabkan Sui menderita penghinaan tanpa akhir. Aku membawa hadiah yang begitu murah hati untuk dipersembahkan kepada Sui, namun kau mencemohnya. Tapi setumpuk kertas bekas dari keluarga Qin membuatmu tergila-gila padanya. Kaulah yang menghancurkan masa depan keluarga Jiang. Dalam sekejap, beraninya kau menyebut Sui kepadaku. Kau tidak pantas, Jiang Boan. Kau harus bersyukur bahwa kau adalah paman kedua Sui. Jika bukan karena hubungan ini, kau pasti sudah menjadi mayat. Hamba pantas mati. Hamba pantas menerima semua ini. Hamba memohon ampunan Baginda Raja Dewa. Berlaku segera, posisi kepala keluarga Jiang akan diwarisi oleh Sui. Semua urusan besar dan kecil mengenai keluarga Jiang akan diputuskan oleh Sui. Jika tidak, kavaleri bisi kuil dewa akan turun langsung ke keluarga Jiang untuk mendukung Sui. Perintahku telah dikeluarkan. Siapa di keluarga Jiangmu yang setuju dan yang menentang? Baginda Raja Dewa, ini adalah permintaan terakhir Tuan Tua. Sangat. Selain itu, kemampuan Shui terlihat jelas oleh kita semua. Bagaimana mungkin kami bisa keberatan? Sebelumnya Jiang Boan Lan yang menyimpan niat jahat, memfitnah Shui, menyebabkan kami membuat keputusan yang salah. Janganlah berpikiran sempit terhadap kami. Benar Baginda Raja Dewa, kami semua percaya pada kemampuan Shui. Semua jenderal kuil dewa dengarkan perintahku. Bawahanmu mematuhi perintah. Bawahanmu mematuhi perintah. Besok di perjamuan Naga Night, aku akan mengumumkan kepada semua pahlawan di bawah langit hubungan antara diriku dan keluarga Jiang. Jika kuil dewa ada, maka keluarga Jiang pun ada. Dimanapun kemuliaan kuil dewa bersinar, keluarga Jiang boleh pergi. Bawahan Anda menerima perintah. Keluarga Jiang berterima kasih kepada Yang Mulia Raja Dewa atas rahmatnya yang besar. Karena itu masalahnya, keluarga Jiang boleh kembali sekarang. Ya, aku tidak pernah menyangka suami Shui. Depan kamar pribadi di hotel. Malam ini, kekuatan tertinggi kerajaan dewa semuanya akan berkumpul di Heavenly Dynasty International Hotel. Oleh karena itu, Kapten Lei, kapten tim penjaga malaikat. seluruh hotel saat ini belum dibuka untuk umum untuk mencegah personal yang tidak berwenang masuk dan mengganggu ketertiban tempat acara. Namun Anda tidak perlu khawatir. Kalian semua adalah teman yang disebutkan oleh Tuan Muda Kia. Kalian semua sama seperti keluarga Kia, akan menikmati tingkat perlakuan tertinggi untuk memasuki tempat acara. Jika ada hal lain yang Anda butuhkan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Saya permisi sekarang. Terima kasih Kapten Lai. Itu benar-benar pasti keluarga Qin dari ibu kota kekaisaran. Mereka benar-benar bisa memerintahkan yang legendaris. Pengawal malaikat untuk melayani kami, keluarga Su kami. Jika kami bisa dengan keluarga Qin menjalin hubungan di masa depan, kami tidak perlu melihat ekspresi orang lain. Kamar dagang naga hitam. Benar Nian Wei, keluarga Qin ini memiliki segalanya yang bisa diminta. Dan terlebih lagi, mereka bersedia membantu keluarga Su kita. Kamu manfaatkan kesempatan ini dan berbuat yang terbaik. Kamu mungkin saja menjadi Nyonya muda keluarga Qin. Ibu, jangan khawatir. Saya pasti akan mengambil kembali semua yang menjadi milik kita.
Semuanya telah saya ambil kembali. Li Tianyi, Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan sekarang. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Li Tianyi, beraninya kamu berpura-pura di sini. Kamu menyamar sebagai Raja Dewa, menyebabkan pesanan 100 miliar keluarga Sukita dibatalkan. Berita itu telah menyebar kemana-mana. Saya sarankan kamu untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Sukita. Kalau tidak, malam ini aku akan mencelamu di hadapan Raja Dewa dan memastikan darahmu menodai tanah. Kau bilang aku meniru Raja Dewa, menyebabkan keluarga Sumu pesanan 100 miliar dibatalkan. Tepat sekali. Saya orang tua ini, bikin bodohnya berpikir. Itu adalah kegagalan penglihatan saya sendiri yang merugikan keluarga Su. Saya tidak pernah menyangka. Ternyata kamu si bajingan pengkhianat ini yang merusak reputasi keluarga Su. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Su tidak pernah memperlakukanmu dengan tidak adil, bukan? Namun kamu berani menyamar sebagai Raja Naga, merusak kehormatan keluarga Suku, dan bahkan berkolusi dengan keluarga Jian untuk menghancurkan sepenuhnya keluarga Sukita. Di mana hati nuranimu? Kau orang tua bodoh yang tidak sopan. Apakah kau bahkan pantas berbicara denganku? Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Li Tianyi, kamu menyebabkan keluarga Sukita menderita seperti ini, dan kamu masih berani menyentuh tuan tua kita. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Karena keluarga Sumu terus mengungkit hal ini, aku juga akan mengambil kesempatan ini untuk memperjelasnya kepadamu. Pembatalan pesanan 100 miliar keluarga Sumu adalah karena keluarga Sumu tidak pantas mengenai identitasku. Kau bahkan kurang memenuhi syarat untuk menebak liar. Li Tianyi, dasar kau bodoh yang nekat. Kau barang tak berguna. Kau masih berani bicara keras sekarang. Tuan Muda Ji sudah memberitahu kami bahwa Ketua Wei bekerja sama denganmu dalam sandiwara itu. Karena dia tidak berani menyinggung keluarga Jing. Nona Jing sudah tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Keluarga Sukami sudah berafiliasi dengan Tuan Muda Ken. Jangan salahkan kami karena tidak memberimu kesempatan. Maukah kau berlutut atau menunggu kami untuk melapor kepada Raja Dewa dan mengambil nyawamu? Apa maksudmu, Nona Jian? Tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Terlepas dari apakah aku memiliki bantuan keluarga Jian hanya berdasarkan keluarga Sumu. Kau pikir kau memenuhi syarat untuk membuatku berlutut? Lalu, bagaimana jika aku ditambahkan ke dalam persamaan? Tuan Muda Ken, Tuan Muda Ken, Tuan Muda Ken. Tuan Muda Ken, Tuan Muda Ken. Li Tianyi, keluarga Su mereka tidak pantas membuatmu berlutut. Tetapi aku memerintahkanmu untuk berlutut. Maukah kamu berlutut? Atau tidak? Hanya berdasarkan dirimu. Ayahmu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemuiku. Dan kau pikir kau pantas membuatku berlutut? Li Tianyi, kamu tidak berpikir bahwa Jiang Shui masih mendukungmu, kan? Aku akan memberitahumu sekarang. Jiang Shui kesayanganmu saat ini sedang menerima hukuman keluarga di ruang bawah tanah keluarga Jiang. Bagaimana? Omong kosong. Aku telah menganugerahkan kepada keluarga Jian kemuliaan tertinggi. Keluarga Jian beraninya tidak menghormati Sui. Qin Dushuan. Aku masih bisa menganggap hinaan verbalmu terhadapku. Aku masih bisa menganggapnya sebagai permainan anak-anak. Tetapi jika kau berani berbicara tidak sopan tentang Sui, aku pasti akan membuat keluarga Qinmu membayar harga yang mahal. Kamu masih berani bicara besar sekarang? Benar begitu? Baiklah. Aku akan membuatmu benar-benar menyerah. Ini adalah upaya keluarga Jian untuk menyenangkanku. Dikirimkan khusus kepadaku. Adalah foto Jiang Shui sedang dihukum. Lihatlah baik-baik dan nikmatilah. Li Tianyi, kenapa kau tidak cepat berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Ken? Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti nasib wanita celaka ini. Kamu mau kemana? Kamu ingin pergi begitu? Tidak mungkin. Menyingkir dari jalanku. Menyingkir. Li Tianyi, bahkan jika kamu bergegas kembali ke keluarga Jian sekarang, itu akan sia-sia. Sekarang mengenai keluarga Jian, mereka hanya peduli untuk menjilat keluarga Qin kami. Yang dibutuhkan hanyalah satu panggilan telepon dariku, dan mereka akan mengirim Jiang Shui langsung ke ranjangku. Tapi aku tidak berencana untuk bermain dengannya secepat itu. Aku berencana untuk membiarkannya menderita siksaan beberapa hari lagi. Dengan begitu, aku bahkan tidak perlu melatihnya. Dia akan bisa melayaniku dengan nyaman dan sempurna. Omong kosong. Kau mencari mati. Mencari mati. Li Tianyi, kamu telah berulang kali memprovokasi keluarga Qin kami. Saat kamu melangkah melewati pintu ini hari ini, aku tidak berniat membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Jika kamu tidak percaya padaku,
Kamu bisa coba. Qin Wushuang, apakah kau pikir kau bisa menggunakan kekuasaan mutlak? Mengapa tidak? Yang menutupi langit. Seseorang yang tidak berguna sepertimu. Pengawal malaikat, di mana kalian? Bawahanmu ada di sini. Sampaikan perintahku. Qin Wushuang telah secara terbuka mengganggu ketertiban perjamuan naga naik, menipu penguasa, dan bertindak lancang, dan tidak menghormati kekuatan ilahi. Semua kerabat langsung keluarga Qin harus diasingkan ke perbatasan. Tidak akan pernah lagi selamanya menginjakkan kaki di tanah kerajaan ilahi. Begitulah pengaturannya. Kalau begitu bolehkah saya bertanya Raja Dewa? Bagaimana seharusnya seseorang yang meniru Raja Dewa ditangani? Apa maksudmu? Nah, kamu cukup pandai berpura-pura. Kau tidak mengenaliku. Mengapa aku harus mengenalimu? Kamu hanyalah menantu yang tinggal serumah dari keluarga Su. Kamu telah menumpang hidup selama 4 tahun. Dan kemudian diusir keluar. Mengapa aku Lei Ming harus mengakui? Li Tianyi, orang yang berdiri di depanmu, adalah Kapten Lei dari tim penjaga malaikat. Kekuatannya, dia bisa menghadapi 100 lawan sendirian. Kau ingin keluar? Tepat di depan Kapten Lei. Mimpi di siang bolong. Apakah kau benar-benar percaya kursi ini tidak akan bergerak? Nah, aku sarankan kau segera berlutut dan menyerah. Jangan coba-coba melawan. Kalau tidak, aku khawatir darahmu akan tercecer di tempat ini. Beritahu 4 simbol yang mulia. Raja mereka sedang murka. Burung Vermilion. Di luar ruang tamu keluarga Jian. Di mana Sui? Li Tianyi, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang menanyakanmu sebuah pertanyaan. Di mana Sui? Jiang Sui tidak ada di sini. Segera keluar dari sini. Ini adalah keluarga Jiang dari ibu kota kekaisaran, bukan Jiang Chengmu, tempat pedesaan itu. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Sui? Hari ini kami mengundang tabib nasional dari Bengkal Obat Suci untuk datang dan mengobati penyakit ayahku. Kami tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Aku sarankan kau segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan keluarga Jiang kami, karena mencincangmu sekarang juga. Tabib nasional dari Bengkel Obat Suci. Penyakit Tuan Tua Jian. Di bawah seluruh langit, hanya sisik emasku yang bisa menyembuhkan. Bagaimana mungkin kau benar-benar mempercaya Bengkel Obat Suci, seorang dokter palsu? Bukankah itu tidak ada artinya sama sekali? Pantas saja. Keluarga Jiangmu diperlakukan seperti monyet oleh keluarga Qin. Dipermainkan. Kurang ajar. Hal macam apa kau ini? Apakah kau bahkan pantas mengomentari Bengkal Obat Suci? Aku mengirim sisik emas ke keluarga Jiangmu beberapa hari yang lalu. Jika kau tepat waktu, mengambil sisik emas ini dan merebusnya menjadi sup obat dan membuat Tuan Tua meminumnya, penyakit Tuan Tua pasti sudah sembuh sejak lama. Tapi kalian semua bersikeras mempercaya yang disebut tabib nasional dari Bengkel Obat Suci itu. Kurasa kau hanya tidak ingin dia bangun. Kurang ajar. Tua, Bengkal Obat Suci kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Dokter Dewa Sen, tabib nasional dari Bengkel Obat Suci. Mengapa kau harus melontarkan penghinaan? Dokter Dewa Sin, Bengkel obat sucimu mengandalkan obat saat para pendiri membuka klinik, diwariskan, berkeliling menipu orang. Kau sudah membunuh cukup banyak orang, bukan? Jika aku jadi kau, aku pasti sudah meminta maaf dengan kematian sejak lama. lancang. Li Tianyi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Jiang kami semuanya memiliki temperamen yang baik? Prestasi Dr. Dewa Zing tak tertandingi. Karena kau berbicara seperti ini hari ini, aku harus berurusan denganmu. Pengawal, seret dia keluar untukku dan berikan hukuman berat. Tunggu, aku memberitahumu, kau menghinaku dan aku bisa mentoleransinya. Tapi sekarang kau secara terbuka menghina Bengkal Obat Suci milikku. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, orang lain akan berpikir Bengkal Obat Suci milikku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bagaimana Dr. Dewa Zing ingin menangani ini? Keluarga Jiang kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Apakah kau berani bertaruh denganku? Jika hari ini aku tidak bisa menyembuhkan Tuan Tua Jian, aku Zeng Guodong akan menjamin keselamatanmu dan Nona Jian. Tetapi jika aku menyembuhkannya, Bengkal Obat Suci kami akan menggunakan darahmu untuk memurnikan obat. Kenapa aku tidak berani? Kamar tidur di kediaman Jian. Bagaimana bisa seperti ini? Aku belum pernah melihat pembacaan denyut nadi yang kacau seperti ini. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dokter Dewa Zin, bolehkah saya bertanya tentang kondisi ayah saya? Seberapa yakin Anda? Ketuaan harap tenang. Penyakit Tuan Tua, pada dasarnya sudah saya pahami. Penyakit ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Pertama, berikan dia
Obat suci dari bengkal obat suci kami. Bahkan jika itu tidak menyembuhkannya, jangan biarkan dia mati begitu cepat. Itu masih bisa dianggap sebagai kontribusi dari bengkal obat suci milikku. Ini adalah obat suci dari bengkal obat suci kami. Biarkan tuan tua meminumnya. Penyakitnya akan cepat membaik. Legenda mengatakan bahwa obat suci dari bengkal obat suci setelah dikonsumsi mencegah semua penyakit. Dengan ramuan ajaib seperti itu, kesehatan tuan tua dijamin akan baik-baik saja. Tentu saja, meskipun praktik medis keluarga Shen memiliki keterampilan medis yang luar biasa, mereka tidak mahir dalam farmakologi. Bengkel obat suci, bagaimanapun terkenal dengan obat sucinya. Dengan obat rahasia ini, penyakit tuan tua pasti dapat diselesaikan dengan mudah. Kondisi di dalam tubuh tuan tua pada dasarnya tidak stabil. Jika dia disuruh meminum tonik yang begitu kuat, aku khawatir itu hanya akan mempercepat perjalanannya ke kuburan. Apakah pada akhirnya kau ingin tuan tua mati atau hidup? Diam. Dr. Dewa Zing memintamu ikut untuk membuktikan reputasi dari bengkel obat sucinya. Itu tidak berarti kamu bisa berbicara sembarangan di sini, membuat pernyataan liar dan keterlaluan. Jika kamu berani terus menggonggong di sini, aku akan menendangmu keluar sekarang juga. Bocah, bukankah kamu bilang, Tetua Jian, setelah meminum obat suci saya, hanya bisa hidup selama 5 bulan. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu kami? Tetua Jian, berapa lama lagi dia harus hidup? 5 bulan. Jika dia tidak meminum obat suci kami, mungkin dia hanya akan hidup selama 5 bulan. Tetapi karena dia meminum obat suci dari bengkel obat suci kami, mulai sekarang, setidaknya, dia bisa hidup selama 5 tahun. Kamu benar-benar meremehkan bengkel obat suci kami. 5, 4, 3, 2. Beraninya kau benar-benar mengutuk kepala keluarga Jian kami untuk hanya memiliki sisa 5 detik untuk hidup. Apa kau mencari mati? Li Tianyi, jika ayahku baik-baik saja, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa selamat keluar dari gerbang keluarga Jiang kami. 1. Patriark, Dr. Dewa Zin, apa yang terjadi pada patriark kami? Tolong selamatkan dia dengan cepat. Obat dari bengkel obat suci kami adalah tonik yang hebat. Tetua Jiang sudah tua dan lemah. Ini adalah reaksi normal. Reaksi normal. Normal apanya? Jika kau tidak mengambil ikan sisik emas yang kuberikan padamu dan mengirimkannya untuk direbus menjadi sup. Jika kau berani menunda lebih lama lagi, bahkan dewaku tidak akan bisa menyelamatkannya. baiklah. Kamu benar-benar percaya perkataan bocah kecil itu? Terakhir kali dia yang berkolusi dengan Jiang Shui dan menipu kalian semua. Hampir menendangku keluar dari keluarga Jiang. Kali ini dia mungkin saja mencoba mengambil kesempatan untuk membunuh tetua. Tepat sekali. Dr. Dewa Zeng adalah seorang profesional. Bocah kecil itu, apa yang memberimu keberanian untuk memfitnah Dr. Dewa Zeng? Aku juga berpikir begitu. Pria ini terlihat seperti dia tidak berniat baik. Tolong, selamatkan saya. Tetua berbicara. Cepat selamatkan dia. Selamatkan dia dengan cepat. Apa yang kau coba lakukan? Menjauh. Beraninya kamu. Kamu tidak hanya menolak mengobati tetua. Itu akan baik-baik saja. Tetapi kamu benar-benar memukul seseorang. Pengawal, seret dia keluar untukku dengan cepat dan cincang dia sampai mati. Tunggu. Tahan. Ayah kamu baik-baik saja. Jika kau ingin dia mati lebih cepat, silakan saja berkerumun di sekitarnya. Di mana sup obatnya? Cepat bawa kemari. Benar-benar layak menjadi tabib ilahi. Setelah meminum 1 pil ini, penyakitnya memang langsung sembuh. Tepat sekali mereka bilang penyakit datang seperti gunung yang runtuh. Tetapi ketika tabib ilahi Zeng bertindak, penyakit itu benar-benar hilang seperti gunung yang runtuh. Tidakkah kamu lihat siapa Dr. Dewa Zin? Itu adalah otoritas medis kami. Sudah kuduga. Dengan pikiran kalian anggota keluarga Jian, bahkan jika aku menyembuhkan tetua Jian, tepat di depan wajah kalian, kalian tetap tidak akan mempercayainya. Keluarga Jiangmu pantas jatuh ke keadaan ini. Dr. Dewa Zin memberikan pil obat kepada ayahku, sementara kamu hanya menyuruh ayahku meminum semangkuk sup ikan. Li Tianyi, kamu tidak mungkin berpikir semangkuk sup ikanmu itu lebih efektif daripada obat suci milik Dr. Dewa Zing kan? Apa yang dikatakan Ketua Ang benar sekali. Meskipun sisik emas dikatakan sebagai barang legendaris, tetapi pada akhirnya itu hanyalah seekor ikan. Seekor ikan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan obat suci dari bengkel obat suci kami? Seseorang bawakan aku 1 miliar tunai dan berikan kepada Dr. Dewa Zing sebagai biaya konsultasinya. Lalu usir dia. Singkirkan sampah tak berguna ini dari sini. Bajingan, apakah kamu buta? Ayah kamu baik-baik saja sekarang. Siapa bilang saya baik-baik saja? Saya sama sekali tidak baik-baik saja. Tuan Li, menyelamatkan nyawa orang tua ini. Kamu seharusnya menghormatinya. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bahkan mencoba menyerangnya. Bukankah ini memaksa orang tua ini
untuk menanggung aib abadi karena tidak tahu berterima kasih. Ayah kamu pasti salah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penyelamat hidupmu? Yang menyelamatkanmu jelas adalah Dr. Dewa Zin. Patriark Anda pasti baru saja bangun dari ketidaksadaran dan belum memahami situasinya. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa dia menyelamatkan Anda? Tepat sekali. Litianyi ini tidak melakukan apa-apa. Namun dia hampir menjatuhkanmu dengan kejam. Orang yang begitu jahat, sama sekali tidak mungkin penyelamat hidupmu. Tuan Tua Jian, saya mengerahkan seluruh upaya saya mengobati Anda. Namun Anda malah mengatakan, sampah tak berguna ini menyelamatkan Anda. Terus terang, Anda menghina bengkel obat suci kami. Anda menghina saya Zeng Guodong. Keluarga Jiang Anda harus memberi saya penjelasan. Kalau tidak, bengkel obat suci saya pasti akan mencari keadilan. Kamu mau penjelasan? Tentu saja. Baik, kalau begitu saya akan memberimu penjelasan. Pengawal, bawa pembohong yang sombong dan menipu ini dan lemparkan dia keluar dari kediaman keluarga Jiang. Mulai sekarang, keluarga Jiang kami dan bengkel obat suci tidak akan pernah bertemu lagi. Jika kami bertemu, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Ayah, tabib Dewa Zin menyelamatkan hidupmu. Menyelamatkan nyawa saya? Kalian idiot. Orang tua ini. The film Apa yang was tidak saya ketahui? translated and Kalian tepat di narrated samping by saya. Media. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian katakan? Saya tahu betul. Saat saya meminum obat itu, saya merasa organ dalam saya pecah. Jika bukan karena Tuan Li bertindak cepat untuk memundahkan obat itu, orang tua ini pasti sudah lama binasa. Apel, benar-benar Litianyi. Orang ini menyelamatkan Patriark. Mungkinkah ikan itu benar-benar sisik emas? Itu adalah artefak suci. Bagaimana dia mendapatkannya? Kalian semua, mengapa kalian tidak cepat berlutut di hadapan Tuan Li? Tunggu. Aku tidak butuh sujud dari anggota keluarga Jiangmu. Aku hanya menuntut kau mengembalikan Suiku. Sui, apa yang terjadi pada Sui? Ayah, Sui sebagai anggota keluarga Jian malah mengkhianati kita. Berkolusi dengan Litianyi untuk menyamar sebagai Raja Dewa. Tidak ragu menyinggung keluarga Qian dan membubarkan pertunangan. Saya sudah menegakkan hukum keluarga dan melemparkannya ke ruang bawah tanah. Menyamar sebagai Raja Dewa, sisik emas. Ayah, terlepas dari apakah dia menyelamatkan hidupmu, hanya berdasarkan dia berulang kali menyamar sebagai Raja Dewa dan menyebabkan masalah bagi keluarga Jiang kita. Kita harus melenyapkannya. Kalau tidak, keluarga Jiang kita akan berada dalam bahaya besar. Jiang Qian, kau rakyat tilata rendahan. Berlututlah di hadapan Raja Dewa. Apa? Apel, Patriark, Anda benar-benar bingung. Saya percaya Anda ketika Anda mengatakan dia menyelamatkan Anda. Tetapi ketika Anda mengatakan dia adalah Raja Dewa, saya benar-benar tidak percaya. Tepat sekali. Tuan Muda Qin memberitahu kami, dia hanyalah penjual ikan yang buruk. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Dewa? Dulu kau mencari 4 keluarga besar, dan Tabib Dewa Shen merawatku. Apa yang dikatakan Tabib Dewa Shen? Tabib Dewa Shen mengatakan bahwa Anda sudah sakit parah. Dan hanya sisik emas dalam legenda yang bisa menyembuhkan Anda. Dia menyuruh kita untuk segera mencari sisik emas. Kalau begitu, apakah kau tahu mengapa Tabib Dewa Shen menyuruhmu berlutut dan memohon sisik emas? Karena di seluruh dunia, satu-satunya yang mampu memelihara sisik emas adalah Raja Dewa. Hanya Raja Dewa yang dikelilingi oleh kinaga yang bisa membuat ikan emas biasa memiliki potensi naga tersembunyi. Penciptaan yang menentang surga ini, kalian para idiot bahkan tidak bisa memahaminya. Keluarga Jian cepat atau lambat akan dihancurkan oleh tangan kalian. Keturunan keluarga Jian benar-benar bodoh. Raja Dewa, mohon maafkan kami. Hal-hal yang menyangkut keluarga Jiangmu, uruslah sendiri. Aku hanya menginginkan Suiku. Kalian semua, mengapa kalian masih berdiri di sini dengan tercengang? Cepat bawa Sui kembali. Perjamuan naga naik. Tuanku, kami akan masuk melalui pintu belakang terlebih dahulu untuk menjaga ketertiban di tempat acara. Kau tunggu sebentar dan masuk setelah kau mendengar sinyal kami. Baiklah Litianyi. Kau benar-benar berani kembali. Saya awalnya berencana untuk mengirim orang menangkapmu dalam beberapa hari. Sekarang ini bagus. Kau mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Hari ini kau pasti akan mati. Pengawal, tangkap sampah tak berguna itu. Tangkap Raja Dewa palsu ini untukku. Tunggu sebentar dan serahkan dia kepada Raja Dewa untuk diselesaikan. Wushwan, apakah kau benar-benar akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu? Tuan Besar Jian, Anda masih hidup. Ketika kakekmu masih hidup, kami berdua adalah teman terdekat. Kedua keluarga kita juga memiliki hubungan yang sangat baik. Jika kau mempercayai perkataan orang tua ini, maka cepatlah minta maaf kepada Tuan Li. Jika tidak, keluarga Qin akan menghadapi kehancuran. Orang tua saya tidak salah dengarkan.
Anda benar-benar ingin saya meminta maaf kepada penjual ikan bau ini. Apakah Anda bercanda dengan saya? Muswan, tolong dengarkan nasihatku. Orang tua. Kau pikir kau siapa? Berani memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Tuan Muda Qin sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi saya memanggilmu Tuan Besar beberapa kali. Itu tidak memberimu hak untuk menunjuk-nunjuk dan mendik di depan saya. Jika kau terlalu memprovokasi saya, jangan paksa saya untuk menamparmu. Qin Wusuang, apa yang sedang kamu coba lakukan? Jiang Shui, kau masih berani muncul di hadapanku. Benarkah? Saya sudah lama berhenti menjadi orang yang mengekor di belakangmu. Penjilatmu sudah lama sekali. Keluarga Qin saya sekarang sangat dihargai oleh kuil dewa. Berapapun wanita yang saya inginkan, saya bisa mendapatkan wanita sebanyak itu. Tunggu sampai perjamuan kenaikan naga selesai. Saya akan segera memusnahkanmu, keluarga Jiangmu. Pada saat itu, saya akan menangkapmu dan menjadikanmu penghangat ranjang saya. Li Tianyi, beraninya kau memukulku. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi, lupakan soal hanya MFUQLMO. Aku akan mengambil nyawamu. Aku. Tuan Muda Qin, apakah Anda lupa apa yang Paman katakan? Raja Dewa akan segera tiba. Pada saat ini, jika Anda mulai berkelahi dengannya, dan Raja Dewa kebetulan melihatnya, saya khawatir itu akan meninggalkan kesan buruk pada Raja Dewa. Li Tianyi, tunggu saja. Dendam baru dan kebencian lama, saya akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat. Raja Dewa telah tiba. Tuan-tuan, silakan duduk. Perjamuan naga naik. Duduklah dimanapun kau suka. Li Tianyi, apakah kamu tidak punya rasa malu lagi? Kamu benar-benar berani mengikuti Tuan Muda Qin kami masuk ke dalam. Jika saya jeti kamu, saya akan kabur sejauh mungkin. Mengikuti Tuan Muda Qin masuk. Apakah Qin Wusuan pantas? Pada saat seperti ini, kamu masih berbicara keras. Jangan lupa, kamu tidak punya kartu undangan sekarang. Jika saya pergi dan melaporkanmu, kamu pasti akan diperlakukan sebagai penyusup. Diseret keluar dan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Nian Wei, mengapa kau memberitahunya? Begitu banyak omong kosong. Semua kursi di aula perjamuan sudah diatur. Ketika semua orang duduk nanti, semua kebenaran akan terungkap. Keluarga Jiangmu, tunggu saja untuk menjadi bahan tertawaan. Memang benar begitu. Keluarga Jiang tidak diberi tempat duduk. Tapi jangan kau lupakan, kursi utama ini telah kosong selama ini. Orang-orang dari keluarga Jiang, ikuti aku dan ambil tempat duduk kalian. Tuan Muda Qin, Kursi utama adalah untuk pejabat tinggi kuil dewa, dan tempat Raja Dewa duduk. Jika kau mengambil kursi utama, kau tidak diragukan lagi memprovokasi pejabat tinggi kuil dewa. Li Tianyi, karena kau ingin mati, maka saya akan mengabulkan keinginanmu hari ini. bagaimana keluarga Jin bisa mengambil tempat utama? Bukankah aku ingat bahwa keluarga Jin mereka bahkan tidak diundang? Mereka berani datang tanpa undangan, dan mereka berani duduk di kursi utama. Saya pikir keluarga Jiang ini tidak perlu ada lagi. Di mana Kapten Lai? Cepat beritahu Kapten Lai untuk mengusir ikan teri ini. Jangan merusak suasana hati Raja Dewa. Kemana Kapten Lei pergi? Untuk bersenang-senang dengan bebas, sampai membiarkan siapa saja duduk di posisi Raja Dewa. Jangan sebut-sebut. Raja Dewa sudah tiba, dan dia baru saja tiba. Sepertinya posisi Kapten Lei bahkan lebih berpengaruh daripada Raja Dewa. Li Tianyi, kau benar-benar tidak takut mati. Pertama, tanpa undangan, kau berani menerobos masuk ke perjamuan naga naik ini. Sekarang kau bahkan membawa keluarga Jiang untuk duduk di kursi utama. Jika aku tidak menghukummu hari ini, berkeping-keping, akan sulit meredakan kemarahan publik. Fakta bahwa kau bisa mencapai posisi Kapten Penjaga Malaikat menunjukkan bahwa kau pernah menumpahkan darahmu demi kerajaan dewa. Kau minggir dulu untuk saat ini, dan ingat baik-baik wajahku. Kau masih berani bicara keras. Kami menyambut semua yang mulia. Kami menyambut semua yang mulia. Kami menyambut semua yang mulia. Dan para penguasa kuil dewa. Dan para penguasa kuil dewa. Dan para penguasa kuil dewa. Tuan Muda Qin, orang yang berdiri tepat di depan adalah Keluarga Su kalian benar-benar memiliki pengetahuan terbatas. Yang berdiri paling depan, pastilah kepala dari Yang Mulia 4 simbol. Yang paling dipercaya Raja Dewa. Yang Mulia Burung Vermilion. Fair, penguasa burung Vermilion. Dia benar-benar penguasa burung Vermilion. Kalian semua adalah kekuatan tertinggi kerajaan dewa yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sosial kerajaan dewa. Karena alasan ini, Raja Dewa secara khusus mengadakan perjamuan kenaikan naga untuk memberi penghargaan kepada kalian semua. Saya berharap kalian semua berhasil melompati gerbang naga
dan naik ke surga dalam satu langkah. Tanpa basa-basi lagi. Selanjutnya, mari kita dengan hormat mengundang Raja Dewa. Ayo, jangan hanya berdiri terpana di sana. Ambilkan ponselku. Aku akan berfoto dengan Raja Dewa nanti. Ambil gambar bersama. Terlihat lebih baik. Sejak aku kecil, aku sudah mendengarkan cerita. Dibesarkan oleh Raja Dewa. Lihatlah kurangnya potensimu. Tunggu sebentar. Ayahmu akan membawamu untuk bertemu secara langsung. Raja Dewa. Tidak. Apa yang kalian? Semua maksud dengan ekspresi itu. Tuan-tuan, silakan duduk. Siapa yang berbicara? Suara itu terdengar sangat akrab. Li Tianyi. Mengapa kau lari ke atas panggung? Ini adalah waktu Raja Dewa untuk tampil. Qin Wushuang, orang yang berdiri di hadapanmu sekarang, adalah Raja Dewa itu sendiri. Kau berpandangan pendek, jadi jangan keluar ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kau bocah punya keberatan terhadap citra Raja Dewa? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Penjual ikan bau yang tidak berguna ini mungkin adalah Raja Dewa. Qin Wushuang, belumkah kau menyadari situasinya? Saat ini aku duduk tepat di depanmu. Kau masih keras kepala. Aku tahu sekarang. Aku akhirnya tahu. Apa yang kau ketahui sekarang? Semuanya. Inilah situasinya. Aku mengerti. Raja Dewa telah hilang selama 4 tahun penuh. Dan kerajaan Dewa terus-menerus diincar oleh kekuatan asing. Kurasa, pastilah para penguasa kuil Dewa menginginkan sampah tak berguna ini untuk menyamar sebagai Raja Dewa. Untuk mengintimidasi seluruh burung vermilion, keluarkan kotak pedang itu. Saya menduga bahwa di dalam kotak ini pastilah harta tertinggi kerajaan Dewa kita. Pedang burung pipit naga liang agung. Pedang Dewa ditempa menggunakan darah esensi Raja Dewa. Hanya Raja Dewa yang bertindak secara pribadi yang bisa menggunakannya. Kemampuan semacam ini, jika seseorang mencoba memalsukannya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Menurut pendapat orang tua ini, karena kita hari ini berkumpul di sini, mengapa kita tidak bernegosiasi dengan baik dan bersama-sama merencanakan urusan besar dunia? Membahas urusan besar negara. Apakah keluarga Qinmu merencanakan pemberontakan? Pedang burung pipit naga liang agung. Ternyata itu benar. Pedang burung pipit naga liang agung. Kau benar-benar Tuan Raja Dewa. Qin Shenglu, melihatku. Apakah kau kecewa? Tidak. Hanya saja bawahan ini tidak tahu. Kau benar-benar Tuan Raja Dewa. Hari itu, anggota kuil dewa kami yang berpangkat tinggi bertemu dengan Yang Mulia di Linlang Tiangsha. Putra bayimu itu sudah tahu identitas asli Raja Dewa, tapi dia tidak hanya menolak untuk mempercayainya. Dia bahkan menghinanya secara sembrono. Sekarang setelah Anda secara pribadi melihat wajah Yang Mulia, beraninya Anda masih membantah. Tepat sekali. Justru karena kami hari itu mempercayai kata-kata fitnah Tuan Muda Ken, sehingga kami berani meragukan identitas asli Raja Dewa. Keluarga Ken Anda benar-benar bodoh. Jangan berpikir untuk menyerat keluarga Jeng kami ikut jatuh bersama Anda. Untungnya Raja Dewa tidak menyalahkan keluarga Jeng kami. Jika keluarga Ken Anda benar-benar berhasil. Raja Dewa, Anda sebenarnya adalah Raja Dewa. Raja Dewa, bagaimana mungkin dia pergi menjual ikan? Kau ingin kami? Sepertinya, identitas asli Raja Dewa adalah pukulan besar bagi Tuan Muda Ken. Namun, pertanyaan ini Anda bisa tanyakan pada orang di sebelah Anda. Nona Su, keluarga Su mereka seharusnya tahu lebih baik dari siapapun. Raja Dewa, bagaimana mungkin dia pergi menjual ikan? Jeti, Anda benar-benar Raja Dewa. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, tapi kau tidak pernah mempercayainya. Pasukan pengawal malaikat, dengarkan perintahku. Bersihkan semua personel yang tidak berkepentingan dari tempat ini. Perjamuan naga naik terus berlanjut. Kau wanita celaka. Aku akan membunuhmu. Ini semua karena kau wanita celaka. Jika aku tidak percaya, omong kosongmu. Keluarga Kinku pasti sudah lama melompati gerbang naga dan menerima perlindungan kuil dewa untuk bertahan selama ribuan generasi. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sialan. Berhenti. Saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Jangan memukul. Berhenti memukul. Beraninya kau? Tidakkah kau dengar Tuan berkata bahwa perjamuan dilanjutkan? Ini adalah perjamuan naga naik yang diselenggarakan Raja Dewa. Beraninya kau masih mengamuk dan bertingkah gila di sini. Raja Dewa, aku tahu aku salah. Raja Dewa, tolong ampuni hidupku. Tolong biarkan aku pergi. Aku mohon padamu. Tuan Muda Qin sudah gila. Dia menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Segera kirim dia ke rumah sakit jiwa. Bawa dia pergi. Wanita celaka, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bunuh kau.
Awalnya, aku berpikir. Setelah perjamuan ulang tahun patriark keluarga Su, kau akan bisa sepenuhnya sadar. Dan selangkah demi selangkah, memimpin keluarga Su kembali ke masa kejayaannya. Namun kau masih mencoba dengan delusi untuk naik ke puncak dengan mengandalkan pria. Pertama ada si pembohong, Su Yunhai. Dan kemudian si jahat, Qin Husuang. Selama mereka memiliki sedikit kekuasaan, kau Sun Yanwei akan menerima siapapun. Ini adalah pilihanmu. Tidak. Itu tidak benar. Tianyi, dengarkan penjelasanku. Kamu beri aku satu kesempatan lagi. Ya. Terlambat. Aku Li Tianyi, sebagai Raja Dewa dari kuil Dewa, telah memberkati dan melindungi kerajaan Dewa selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, bersedia berdiri bersama dengan keluarga Jiang di ibu kota kekaisaran, Jiang Sui, untuk dipersatukan sebagai suami dan istri. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Jiang akan menerima perlindungan kuil Dewa selama 10.000 generasi. Siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat akan dihukum. Semoga Nyonya menikmati kedamaian abadi. Semoga Nyonya menikmati kedamaian abadi. Nona Jian, ini adalah harta karun tertinggi. Air mata malaikat. Harta karun tertinggi ini jernih seperti kristal, tanpa kotoran apapun. Dapat mewakili semua cinta paling murni di dunia ini. Hari ini saya secara khusus mempersembahkannya kepada Nona Jian. Klan Cui kami bersedia mempersembahkan harta tertinggi klan kami guci biru dan putih. Mendoakan Tuan dan Nyonya persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Keluarga Shen kami bersedia mempersembahkan artefak suci keluarga Shen buah bodi. Mendoakan Tuaf dan Nyonya untuk memberkati dan melindungi kerajaan Dewa selama 10.000 generasi. Keluarga Yun kami bersedia mempersembahkan senjata tajam terkuat pedang Suanyuan. Mendoakan Nyonya dan Tuan agar segera memiliki putra bangsawan dan kemakmuran selama usia yang tak terhitung. Nona Su, keluarga Su Anda dari Jiangcheng sangat beruntung bisa ikut serta dan memasuki perjamuan naga naik. Semua tamu lain telah mempersembahkan hadiah. Keluarga Su Anda, mungkinkah Anda belum menyiapkan apapun sama sekali? Jiangcheng adalah tempat terpencil dan miskin. Apa yang mungkin bisa dibawa oleh keluarga Su? Yang pantas, lebih baik segera minta pengawal malaikat membawa mereka dan keluarga Qin pergi. Kami tidak menyambut orang seperti dia di sini. Keluarga Su dari Jiangcheng berharap Raja Dewa untuk menjalani hari-harinya sendirian dan menjadi abadi. Apa yang kau katakan? Kurang ajar, wanita desa Udin. Kau benar-benar punya keberanian yang luar biasa. Berani-beraninya mengutuk Raja Dewa yang terhormat. Kami Kamar Dagang Shanghai bersedia menggunakan semua sumber daya kami untuk sepenuhnya memasukkan keluarga Su ke daftar hitam, tidak menyisakan peluang bagi mereka untuk bertahan hidup. Keluarga Su keras kepala dan tidak bisa diperbaiki, berulang kali membuat Raja Dewa marah dan menghina kuil Dewa. Kejahatan mereka tidak termaafkan. Konsorsium Jongjin kami juga bersedia melakukan hal yang sama. Kekuatan tertinggi dari seluruh kerajaan Dewa. Semuanya memasukkan keluarga Su kita ke daftar hitam. Keluarga Su kita tidak punya peluang untuk bertahan hidup lagi. Langit benar-benar berniat menghancurkan keluarga Su kita. Ayah Anda baik-baik saja. Ayah, Nianwei, apa yang harus kita lakukan? Cepat pikirkan solusi. Raja Dewa, keluarga Su memiliki perilaku yang tidak pantas, mengganggu ketertiban. Menurut pendapat junior ini, keluarga Su mereka harus dicabut akarnya, dimusnahkan hingga 9 generasi. Jika tidak, suasana kerajaan ilahi kita akan dicemari oleh keluarga Su mereka. Apa yang Nona Su lakukan? Semuanya disebabkan oleh keserakahan batin. Sudah menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Tidak perlu mengejar kesalahan lebih lanjut. Kau dan aku adalah suami istri. Ini adalah yang terakhir kalinya. Aku akan memberimu kesempatan. Aku harap kau bisa menghargainya dengan baik. Para pengawal, tolong kawal keluarga Su dan Nona Su keluar. Perjamuan ini tidak lagi membutuhkan gangguan dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Keluarga Su kami telah jatuh ke titik ini. Bukankah itu semua karena kamu? Hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di sini bersikap munafik? Itu semua karena kamu yang merusak segalanya bagiku. Jika bukan karena kamu, saya Sun Yanwei sudah lama menikah dengan keluarga Ken dan menikmati status di atas 10.000 orang. Ini semua karena kamu. Kau salah. Semua ini adalah Sun Yanwei kau yang menyebabkan ini semua. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku bilang, semua ini disebabkan oleh keangkuhan buta Sunyi. Tapi keluarga Sumu tidak pernah menghargai satupun. Tapi kali ini, tidak akan ada lagi kesempatan. Perjamuan pernikahan. Perjamuan pernikahan. Bukanlah perjamuan naga naik. Jeti, perjamuan naga naik yang kamu siapkan awalnya bukanlah untuk memberikan berbagai kekuatan kerajaan dewa, kesempatan untuk melompati gerbang naga, melainkan untuknya. Benar sekali. Aku ingin membiarkan seluruh dunia tahu. Jiang Sui dia adalah istriku, istri Li Tianyi.
Aku ingin dia menjadi yang tidak ada seorang pun berani menggertak. Nona Su, doakan kami pernikahan yang bahagia.